Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa Taubat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabatnya, keluarganya, dan juga seluruh pengikut beliau Sallallahu Alaihi Wasallam hingga hari kiamat kelak. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, rasa malu dewasa ini mungkin sudah mulai terkikis, sudah mulai terkontaminasi. Zaman yang semakin tua, generasi yang mungkin sudah pada generasi Z mungkin sekarang, kita lihat generasi kita sudah mulai terkikis rasa malunya. Padahal Islam menjunjung tinggi rasa malu. Tentunya yang dimaksud di sini adalah rasa malu yang terpuji. Bahkan ini termasuk bagian dari iman. Al-haya syu'batun minal iman. Bahwa rasa malu adalah cabang dari keimanan. Karena iman itu bercabang. Dan cabang yang paling tinggi adalah la ilaha illallah atau kalimat tauhid. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Nah, di antara pohon iman ada di sana cabang yang disebut dengan rasa malu. Tapi alangkah miris dan sedihnya ya ketika rasa malu itu sudah tidak pada tempatnya, salah tempatnya. Yang kita lihat mungkin seharusnya orang semangat melakukan ibadah justru malu. Malu untuk melakukan ibadah, malu untuk melakukan ketaatan, malu untuk menuntut ilmu, malu untuk melakukan kebaikan. Inilah rasa malu yang keliru. Sebaliknya, saat seharusnya dia menahan diri untuk melakukan perbuatan dosa, menahan diri untuk tidak melakukannya, justru dia melakukannya, hilang rasa malunya. Dia malu di hadapan manusia saat melakukan kebaikan, tapi tidak ada rasa malu saat melakukan perbuatan dosa. Iya dan billah summa iya dan billah. Maka na'udzubillah min dalik. Padahal Nabi kita SAW sebagaimana hadis dalam riwayat Bukhari, Abdullah bin Mas'ud pernah menuturkan, qala Nabi SAW, Nabi bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamatin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian yang masih didapati oleh manusia adalah apabila tidak memiliki rasa malu, atau apabila sudah tidak memiliki rasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Ini adalah sebenarnya hadis wa'id, ya, ancaman, bukan sifatnya justru penawaran. Maksud hadis ini ada tentu ketika seorang sudah tidak memiliki rasa malu, maka silahkanlah dia untuk berbuat dosa seenaknya, terserah dia. Tapi tentu adab di belakang dia siap. Adab akan siap mendatanginya. Siksa Allah nanti di akhirat, di neraka. Nah, ini yang harusnya diwaspadai harusnya. Bukan menganggap bahwa hadis ini adalah justru perintah untuk berbuat dosa, tidak ya. Atau berbuat seenak sendiri, semau gue. Kita dewasa ini melihat orang beribadah semau gue. Tidak pakai aturan. Seenaknya sendiri ya, tidak mau menggunakan apa yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal apa fungsi diutusnya Rasul? Apa faedah diturunkannya kitab Al-Qur'an kalau seorang beribadah semaunya sendiri, tidak punya rasa malu kepada Allah untuk melakukan dosa, tidak punya rasa malu kepada Rasulullah SAW di dalam melanggar hal-hal yang tidak dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah dia tidak punya malu? Nanti ketika berjumpa dengan Rasulullah, padahal mengaku cinta Rasulullah, padahal mengaku pengikutnya Rasulullah, sementara dia hanya lisan belaka, hanya ucapan belaka pengakuan cintanya, sementara perbuatannya jauh
dari tuntunan, petunjuk, huda Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya dia malu nanti saat berjumpa nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bertemu Rasul SAW. Bahkan malu kalau ingin mengaku menjadi umatnya, dikumpulkan menjadi umatnya, sementara dia termasuk orang-orang yang menyelisih Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Malu di sini ma'asyiral muslimin memang ada dua, ya. Malu yang terpuji dan malu yang madmum, tercela. Tentu kita sangat mengapresiasi, bahkan mungkin mendorong setiap diri kita, mendorong kaum muslimin untuk memiliki rasa malu ini, yaitu malu yang terpuji. Apa itu malu yang terpuji? Ya, adalah malu yang sepatutnya untuk kita lakukan, yaitu seorang malu untuk melakukan perbuatan dosa, ya. Seorang malu kalau ibadahnya tidak sempurna, malu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Malu kalau dia kaya tetapi merasa miskin, ya. Malu pada Allah Subhanahu Wa Taala, malu pada kaum muslimin. Inilah malu yang terpuji, ya. Tapi kalau malu yang tercela, malu berjilbab, ya, malu untuk salat berjamaah, ini adalah malu yang tercela. Tadi dikatakan Rasul SAW, fasna ma syi'ta. Kalau sudah tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Ada dua penafsiran di sini. Penafsiran yang pertama atau penjelasan yang pertama, jika kamu tidak malu, maka berbuat baiklah dan beramal solehlah tanpa perlu menghiraukan orang lain. Ini dalam malu yang terpuji maksudnya. Ya. Tidak perlu hiraukan orang. Sudah beramallah, ya. Kemudian yang kedua, jika kamu tidak punya malu, maka berbuat maksiatlah sekehendakmu. Nauzubillah. Tentunya seorang muslim, orang yang peduli dengan agamanya, peduli dengan dirinya, bagaimana nasibnya kelak di hari kiamat, tidak akan pernah rela menjatuhkan dirinya pada perbuatan dosa. Karena perbuatan dosa, ya, akan menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Perbuatan dosa akan menjadikan seorang terancam dengan azab. Apalagi jika perbuatan dosa itu terang-terangan. Karena setiap umat Nabi SAW itu sebenarnya diampuni dosanya, selagi tidak berbuat dosa terang-terangan. Nabi SAW pernah bersabda, kullu ummati mu'afa. Setiap umatku pasti diampuni dosa-dosanya, illal mujahirin, kecuali orang yang berbuat dosa terang-terangan. Siapakah orang yang berbuat dosa terang-terangan itu? Diterangkan oleh Rasul SAW, yaitu orang yang berbuat dosa di malam hari, lalu Allah menutupi aibnya, dia pun justru menceritakannya di pagi harinya. Inilah yang berbuat dosa terang-terangan. Semakna dengan hadis ini adalah orang yang dengan pede, tanpa rasa malu, bermaksiat di jalan. Kalau zaman sekarang mungkin pacaran di tengah jalan, pacaran di tempat ramai, tanpa punya rasa malu lagi, padahal itu perbuatan dosa. Menggandeng tangan perempuan yang bukan mahramnya, padahal Nabi pernah mengatakan, la in yut'anu fi ra'si ahadikum bi mihyati min hadidin khairun lahu min an yamassa imra'atan la yahillu lahu aw la tahillu lahu. Sungguh salah seorang di antara kalian ditusuk dengan paku besi di kepalanya lebih baik baginya daripada dia menyentuh seorang wanita yang bukan halal baginya. Harusnya malu. Malu untuk berduaan dengan bukan mahramnya. Ya. Seorang muslim harusnya malu. Tidak boleh ikhtilat harusnya. Menjaga diri dan kehormatannya agar jangan sampai terjatuh pada perbuatan dosa. Atau orang yang mungkin dengan sengaja, ya, berbuat dosa, menyakiti orang lain seperti surbuduhan. Apa itu surbuduhan? Merokok. Merokok ini adalah menyakiti orang. Kalau tidak menyakiti orang, menyakiti diri sendiri. Ini termasuk mujahirin yang berbuat dosa terang-terangan. Padahal Nabi mengatakan setiap umatku diampuni dosanya kecuali orang yang berbuat dosa terang-terangan.
Maka hati-hatilah kalau kita sampai terjatuh pada perbuatan yang mendolimi orang lain, apalagi yang banyak jumlahnya. Naam. Ma'asyiral muslimin, saya kira bisa dipahami. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.